argumen, karena di dalam diskusi kita harus ada yang namanya argumen, saling memberikan pendapat dengan baik dan santun. Dan juga nanti bagaimana kita belajar supaya diskusi berjalan dengan lancar. Oke. Nah, untuk itu kita mulai pembelajaran. Silakan dibuka bukunya, buku paket bab 11 halaman 115 ya. Kita bahas mengenai pengertian diskusi. Nah, sebelum pengertian, adakah yang sudah pernah mengikuti atau berpengalaman mengikuti sebuah diskusi? Ada? Belum? Sama sekali? Karena ketika kita sudah adanya diskusi, pasti ada argumen ya, yang dimana kalian itu mungkin sering melakukan diskusi hanya saja secara tidak langsung atau tidak struktural ya. Kita hanya ngobrol tanpa adanya moderator dan lain sebagainya ya. Jadi diskusi itu merupakan ya memandu atau gabungan dari beberapa argumen ya, argumen yang di situ juga berbentuk sebuah forum. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya sebuah diskusi adalah memandu pendapat yang di dalamnya ada pihak pro dan pihak kontra. Jadi di dalam sebuah diskusi harus ada dua pihak, yaitu dengan pihak pro dan kontra. Jadi dari kedua pihak tersebut harus memiliki masing-masing argumen yang disampaikan di dalam sebuah teks diskusi ya. Diskusi juga ada yang namanya moderator. Nah, siapa itu moderator? Ada yang tahu? Pemandu ya. Jadi yang mengarahkan, yang memimpin jalannya diskusi itu adalah moderator. Nah, jadi kalau adanya diskusi karena ada dua pihak ya, ada pihak
menyampaikan bahwasanya boleh membawa HP, tetapi digunakan saat jam istirahat dan setelah pembelajaran selesai. Oke, silakan moderator disimpulkan. Jadi kesimpulan dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan bahwa siswa sekolah boleh bawa HP tapi digunakan saat jam istirahat saja. Ya. Baiklah, kita tutup diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 bisa menyimpulkan dari topik yang diberikan tadi, ya, moderator setelah berjalannya diskusi menyampaikan bagaimana kesimpulan dari hasil diskusi. Nah, hasilnya tadi apa hasilnya? Siswa boleh bawa HP tapi digunakan saat jam istirahat saja. Oke, itu adalah kesimpulan hasil dari diskusi hari ini. Setelah kita belajar melakukan diskusi, jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelum boleh tutup, saya di sini ingin memberikan apresiasi dengan kelompok 1 dan 2 karena kalian sudah belajar diskusi dengan baik, membagi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Ada moderator, notulen dan juga anggota, dan juga sudah belajar menyampaikan argumennya masing-masing dengan baik, ya. Ya, untuk tugas di rumah, silakan kalian menulis sebuah argumen, ya, dengan satu kelompok kalian ini, ya. Kalian membuat nanti satu topik dengan juga menyiapkan argumennya, sehingga minggu depan kita bisa berdiskusi kembali menggunakan argumen yang memang benar-benar dari kalian sendiri, ya. Ya. Oke, nah karena sudah paham dan sudah melakukan sebuah diskusi, kita tutup pembelajaran hari ini, ya. Semoga kalian diberikan kesehatan, ya.